hari ini kita berkumpul seru sekali ya. Karena di event ini perdana Irresistible Bazaar di tahun 2023. Yang mana ini sangat menarik banget. Karena kan tahun ini, tahun barunya ada dua ya. Ada tahun baru 2023 dan juga ada Chinese New Year. Jadi Iris Bazaar ini membuka tahun ini di Lipo Mall Puri. Terima kasih juga untuk Lipo Mall Puri yang sudah menyelenggarakan dan juga menyediakan tempat untuk acara ini. Dan ini adalah kali kedua dari Iris Bazaar hadir di mall terbesar di wilayah Jakarta Barat. Kita beri tepuk tangan untuk Irresistible Bazaar dan juga untuk Lipo Mall Puri Kembangan ya. Dan pastinya ini untuk para Iris people udah semangat banget, udah hadir di sini juga. Mau tahu ini ada acara apa sih? Ada keseruan apa di hari pertama ini ya? Jadi nanti kita akan seru-seruan karena yang membuat Irresistible Bazaar yang istimewa sekali. Ini founder kita yaitu Mbak Marisa Tumbuhan sebagai founder ya tepatnya dari Irresistible Bazaar yang merancang event ini dan juga memungkinkan kita untuk berkumpul bersama di acara hari ini yaitu Intimate High Tea with Irresistible Bazaar. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Marisa di sebelah sana. Dan juga di acara ini Irresistible Bazaar akan mengajak pakar finansial. Wow, pasti biasanya kalau habis belanja uangnya tinggal ada gak ya, habis gak ya? Kayak khawatir gitu ya, tenang aja. Karena nanti kita akan ngobrol seru-seruan barengan sama Mbak Rista Zwestika sebagai CEO dan juga founder dari Finante.id dan pastinya financial planner handal kita hari ini ya. Dimana beliau ini akan mengajak kita untuk melihat sisi yang menarik nih dari memiliki sebuah luxury brand atau luxury item dan bagaimana memanfaatkan produk-produk tersebut untuk menghadapi situasi di tahun 2023 yang penuh tidak pasti gitu ya. Karena ada kabar katanya kalau nanti di tahun 2023 nanti akan ada resesi. Tapi kalau misalnya khawatir nanti kita akan ngobrol seru barengan sama Mbak Rista. Dan ini penting banget untuk Iris People. Hari ini spesial banget di hari pertama di acara Iris Bazaar di tahun 2023. Ini Iris Bazaar mau bagi-bagi hadiah. Pengen hadiah nggak? Mau dong hadiah ya. Ini nanti akan ada door prize yang mana jangan lupa untuk Iris People di sini tadi sudah registrasi kah? Yang belum registrasi jangan lupa untuk kebut registrasi karena nanti akan ada hadiah menarik ya. Jadi event ini akan makin seru karena Iris Bazaar sudah menyiapkan door prize yang menarik dan gak main-main. Jadi kita siapkan lipstick Dior dan juga ada set bath dari Hermes. Ini persembahan dari Ginger.Luxthings dan juga ada Longchamp Pledge Knit dari Eat in Light Blue dan juga ada Marc Jacob Green tote bag dari Iris Bazaar dan juga ada satu buah watch travel case Billstone dari Lux House dan gak ketinggalan ini ada Coffee NT dari Max Coffee. Kita beri tepuk tangan untuk Irresistible Bazaar. Hari ini Zara ditemenin sama dua narsum cantik. Siapa lagi kalau bukan ini adalah salah founder dari Irresistible. Ini ada Mbak Marisa Tumbuhan. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Marisa Tumbuhan. Ini adalah owner juga dari Ginger.Luxthings. Apa kabar Mbak Marisa? Baik, apa ya? Oh pakai ya. Ini kita harus berterima kasih sama Mbak Marisa yang mengadakan event ini. Happy nggak sih ada event ini sampai akhirnya tiap bulan ya Mbak ya? Semua berkumpul tiap bulan. Jadi kalau misalnya hanya 5 hari. 5 hari. Tapi Mbak Marisa pinter banget. Hari ini tuh tanggal 25 tanggal gajian ya. Jadi dompet sudah terisi full lagi. Dan juga terima kasih Mbak Marisa sekali lagi untuk menyelenggarakan acara ini untuk Iris Bazaar. Dan tidak lupa ada satu lagi financial planner andal kita ya. Ini ada Mbak Rista Zwestika. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Rista. Thank you Mbak Zara. Suaranya dong. Terima kasih loh Mbak. Kita menggelegar hari ini ya Mbak Marisa ya. Ya Benar. Menggelegar. Semangat baru. Semangat banget. Ini kita kenalan sama Mbak Rista ya. Mbak Rista itu adalah CEO dan juga founder dari financial planner Finante.id. Silakan duduk untuk para narsum cantik kita hari ini. Oh aku di tengah. Oke. Mbak Marisa di tengah. Mbak Rista di sebelah sana karena aku angle kanan ya. Tahu angle ya? Tahu angle. Iya, jadi ini menarik banget ya. Mbak Marisa ini kalau misalnya kita hitung-hitung ini adalah event ke-30 Irresistible Bazaar. Benar ya? Iya. Yang mana dimulai itu di tahun 2015. 2015 itu ke-30 di luar hitungan mini Ires dan Ires Ramadan ya. Oh iya ya, jadi itu ke-30 itu ya. Dan ternyata waktu di tahun pertama itu diadainnya 1 tahun 3 kali, benar ya Mbak?
Waktu itu ya di tahun pertama 1 tahun 3 kali. Waktu itu di Senayan City ya. Terus habis itu sampai sebelum pandemi itu kita rata-rata per 2 bulan sekali. Per 2 bulan sekali sampai akhirnya di tahun lalu tahun 2022 ini 2021. 2021 ya tepatnya ini Iris Bazaar akhirnya setiap bulan. Setiap bulan. Keren ya. Kita beri tepuk tangan untuk Iris Bazaar, ini seru banget ya karena setiap bulan kita digempur gitu dengan tas-tas cantik, luxury item ada di sini semua ya. Yes. Sampai kalau misalnya mungkin Iris people tuh bingung kayak, aduh aku tuh mau beli luxurious item di mana yang trusted sellernya gitu. Di sinilah tempatnya. Iya kan Mbak? Terima kasih loh Mbak, dan juga ada Mbak Rista. Halo Mbak Rista. Hai Mbak. Ini seru banget ya karena nanti kita bakal ngobrol yang mana emang kita sempat ngobrol-ngobrol juga ya kalau misalnya ketemu waktu talk show gitu Mbak Marisa. Karena tahun 2023 itu katanya mau ada resesi Mbak. Gelap katanya ya. Katanya kayak oh my god ini gelap sekali gitu kan. Sampai akhirnya mungkin beberapa orang juga atau Iris people, aku belanja nggak ya gitu. Takut banget gitu kan. Padahal udah gatal banget pengen ngeluarin duit ya kan. Tapi gitu. kayak tahan dulu gitu. Mbak Marisa sampai ketawa-ketawa aja. Bener ada banget. Ya tadi ya Mbak. Ada ya. Ada. Yang mau beli enggak gitu. Nyampe rumah nangis nanti. Iya benar. Gitu. Harus kayak aduh nanti aku kepikiran nih. Untung acaranya 5 hari jadi aku bisa balik lagi gitu ya. Pas balik udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Lebih sering nangis terjadi, lagi. Tapi ini nanti kita simpan ini save the best for the last untuk nanti Mbak Rista ya. Nah ini kalau Mbak Marisa untuk rencana 2023 sepertinya ini banyak banget yang baru ya Mbak Marisa ya. Untuk Iris Bazaar gitu kan. Kayaknya tiap bulan juga nanti akan ada yang baru. Boleh nggak sih Mbak Marisa dijelasin ada apa nih yang baru dan juga yang seru-seru nih dari Iris Bazaar? Sebenarnya kalau Irresistible Bazaar, aku memang lebih menekankan di kestabilan, kekonsistenan. Jadi kalau dibilang ada bedanya nggak ya? Kadang-kadang kan selalu ada wartawan yang tanya apa bedanya? Nggak ada bedanya. Oh nggak ada bedanya? Mungkin dari segi koleksinya itu yang akan lebih menjadi perbedaan. Okay. Tapi kalau dari siapa yang ada di dalam Irresistible Bazaar itu rata-rata sama sellernya. Oke. Karena memang aku lebih memilih untuk yang ada di dalam bazar ini, tenan-tenan itu adalah memang yang sudah konsisten, yang memang sudah amat sangat memegang teguh profesinya. Betul. Ya kan, terus sudah gitu buyer-buyer juga sudah kenal sama owner-ownernya, jadi lebih terasa aman dan lebih terasa homey untuk datang ke tempat ini. Betul. Karena kadang-kadang kan kita kalau bazar, siapa lagi yang ada di situ ya, kita nggak kenal itu lebih agak riskan kalau untuk berbelanja di angka-angka begini. Iya benar. Kecuali kalau misalnya fashion atau apa yang masih di bawah angka ratusan juta. Aku rasa kalau untuk barang-barang yang lebih tinggi harganya, orang lebih prefer untuk belanja di tempat yang dia kenal. Betul sekali. Dia merasa bahwa oh aku tahu ini orangnya sudah menjadi seller sampai dari kapan. Kemudian berlaku juga untuk orang yang nitip barang. Karena kan di Irresistible Bazaar ini tidak hanya hambur-hambur ya. Kalau aku bilang di sini ini benar-benar orang bisa menjadi smart shopper. Di mana kita bisa menjual atau menitip jual barang-barang yang kita sudah tidak pakai lagi, atau ya daripada akhirnya tidak terawat lebih baik dijual mumpung masih ada nilai jualnya. Dan dari situ bisa menjadi uang tambahan untuk membeli barang yang kita sudah inginkan. Sekali. Belanja tapi kita bisa nabung juga. Nah balik lagi tadi kalau mau nitip jual juga ke orang yang kita nggak kenal, yang asing, nama baru, ya kan itu juga kita deg-degan. Nah kalau misalnya kita tiap bulan bakal ketemu sama ini orang, bakal lihat terus bahwa ini orang memang bekerja dengan bagus, dengan konsisten gitu ya, pasti juga merasa lebih tenang untuk menitipkan barang-barang branded kita. Benar gitu. banget. Jadi kayak lebih kayak nggak ragu lagi, bisa lihat juga, bisa dipegang juga. Jadi nggak ada tuh yang namanya penipuan-penipuan ya Mbak ya. Ya, menghindari itu tadi penipuan online Betul. juga. Jadi selain ini juga ada tadi Iris Plaza nanti akan ada ya Mbak ya. Dan juga akan ada Iris Online juga. Dan yang menarik ini sebelah sana, halo, ini nanti akan ada Iris Podcast ya Mbak ya. Yes. Jadi tahun ini spesial banget, semuanya akan ada di Iris Bazaar. Tapi kalau misalnya untuk
Iris Bazaar ini gitu ya. Kali ini kan ada beberapa tenan gitu yang dibuka di sini. Mungkin untuk Iris people bingung, ada berapa sih kok kayak banyak banget ya. Aku bisa nggak sih datengin ini semua nih dalam 5 hari gitu. Mungkin kayak bisa wondering, sih, bisa. Datengin dalam 1 hari juga bisa. Yang penting pakai sepatu yang enak, yang comfort ya kan. Pergi dengan orang yang memang satu chemistry. Benar. Atau mungkin ya masing-masing punya arah tujuan yang beda juga nggak apa-apa. Ya, yang penting tuh benar-benar di sini itu kalian bisa belanja dengan tenang dan bisa melihat, mengcompare langsung barangnya secara sebelahan gitu ya. Kadang-kadang kan kita kalau lihat foto ini apa ini ya, ini. Kalau foto tuh masih kurang puas ya, bukan tidak trust gitu ya, tapi kurang puas aja. Tapi kalau kita jejerkan, kita pakai, kita rasakan di pundak kita lihat warna aslinya, kita lihat capacity di dalamnya itu bisa masuk apa aja. Itu mungkin membelinya juga akhirnya dengan rasa yang mantap. Betul. Gitu. Itu aja. Seru banget. Dan juga kenapa sih akhirnya di tahun ini gitu diadainnya di Jakarta Barat nih Mbak Marisa? Sebenarnya di Puri ini udah kedua kali. Sudah kedua kali. Di tahun lalu juga bulan, saya lupa ya bulan apa itu kita di Lipo Mall Puri ini juga. Jadi memang sejak tahun 2022 Lipo menjadi partner kita juga. Salah satu mall yang berpartner dengan kita. Selain ada Agung Sedayu, kemudian ada Pakuwon, terus Grand Indonesia. Ya. Alhamdulillah Lipo menggandeng kita juga, dan di tahun 2022 kemarin kita sudah menggelar di 3 lokasi Mall Lipo, yaitu di Puri, di Spark Senayan Park, dan juga di Lipo Mall Kemang. Wow, jadi pokoknya save the date karena setahun ini nanti akan ada full, kita akan keliling mall ya Mbak gitu kan. Untuk Iris People pokoknya kemanapun itu diikutin ya Mbak. Yes, pokoknya kita akan selalu berusaha untuk mendekat ke masing-masing area gitu ya. Jadi Jakarta Barat ada, Jakarta kalau Kelapa Gading itu timur ya, Jakarta Timur ada, terus di Jakarta Utara ada kan, di PIK, kemudian di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Jadi semua wilayah nanti akan ada. Ya, amin. Akan hadir Insya Allah nanti tahun Iris ini Bazaar. juga akan mulai ke luar kota lagi. Oke. Kan sebelum pandemi aku juga waktu itu sempat mengadakan di Surabaya, pas banget bulan Februari 2020. Ya. Pas banget sebelum pandemi. Alhamdulillah itu juga bagus banget respon dari pengunjung di situ. Jadi tidak hanya berasal dari Jawa Timur ya, ada yang datang dari Jogja rame-rame. Jadi seneng banget. Jadi pokoknya memang ditunggu bahkan di Jakarta dan juga di luar kota pun gitu ya. Insya Allah tahun ini di Bandung. Amin. Jadi mungkin yang nggak sempet juga bisa langsung cus ke Bandung juga bahkan yang di Jakarta ya. Nah ini yang tadi kita juga sempat bilang barengan sama Mbak Rista gitu kan. Gimana sih Mbak yang tadi di tahun 2023 ini kan katanya nanti akan ada resesi kabarnya, dari itu kayak udah soundingnya tuh dari 2022 kemarin gitu ya. Gimana sih akhirnya kayak kita nih ngelihat situasi Indonesia yang juga kayak sisi perekonomian yang sekarang gitu kan lumayan tidak pasti gitu. Apalagi mungkin sekarang nih masih ada pandeminya walaupun sudah mulai memasuki endemi gitu ya. Apa sih yang akhirnya kita bisa lakukan gitu Mbak untuk membuat Indonesia nih bertahan dari situasi ini? Oke, membuat Indonesia yang bertahan apa kita yang bertahan? Aku lebih halus sih sebenarnya. Ya kan, kita yang bertahan ya kan, apalagi dari gempuran tadi. Betul. Mau roadshow nih Mbak Marisa gitu. Itu utamanya sih kalau kita perempuan bertahan dari goda-godaan ini. Aduh, ya kan? tadi Mbak Marisa baru duduk aja udah, aduh aku gak kuat, aku galau kalau banget. tahan godaannya bisa mengakali. Bisa ya kan? mengakali. Aku aja baru datang udah tanya Mbak itu berapa? Itu 2,9. Wah, menarik. Bukan lagi, langsung putar otak. Ya, langsung. Dan yang mana yang mau gue ambil untuk beli itu. Iya benar. Dan gini, Mbak tunggu dulu ya simpenin buat aku. Tunggu dulu sih, naik panggung dulu Mbak gitu. Oke. Iya. Baik, kalau pertanyaannya adalah Riz, ini kan begitu banyak seliweran. Udah dihembuskan dari tahun 2022 bahwa Oktober, November, Desember gitu ya, para ekonom gitu ya, pada melihat bahwa 2023 Indonesia tuh akan bla 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 bla. Aduh, karena akan ada krisis pangan, krisis moneter dan lain-lain gitu kan ya. Banyak sekali krisisnya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita nggak bisa melihat secara dalam skala global. Oke. Karena kita orang pribadi, yang kita urusin adalah keuangan lingkup kita aja. Kecil, lingkup kecil aja. Karena Betul. kalau lingkup negara udah ada para pejabat yang mengaturnya. Betul nggak sih? Iya, benar Betul banget. Ya. Yang kita atur adalah bagaimana urusan domestik keuangan kita. Kira-kira masih punya dana nggak untuk biaya kehidupan?
Itu yang paling penting ya Mbak. Ya kan? Iya. Kemudian yang kedua, masih bisa nggak beli tas-tas ini? Betul nggak sih? Ya kan? Iya, benar. Betul ya gitu. Masih bisa nggak bayar sekolah anak dan lain-lain? Itu dulu gitu ya. Jadi kalau saya melihat gitu ya, sebenarnya dari tahun 2022 juga pertumbuhan kalau kita ngomongin skala ekonomi gitu ya, pertumbuhan daya beli kita juga tinggi gitu ya. Buktinya sekarang dengan mall pada dibuka, ada yang datang nggak? Berbondong-bondong orang pada datang gitu ya. Mbak, kenapa? Karena 2 tahun kemarin ada sebagian masyarakat kita yang menjaga uangnya, masih melihat wait and see gitu ya. Tapi ada juga yang memang kehilangan pendapatan dan lain-lain dan sekarang masih berjuang gitu ya. Jadi dalam kehidupan itu selalu ada 2 Mbak, ya ada 2 kelompok gitu ya. Nah sekarang kita bicara untuk kelompok yang misalnya saat ini masih berjuang efek dari pandemi 2 tahun yang lalu gitu ya. Nggak masalah, yang penting saat ini yuk kita perbaikin dulu dari segi mental dan lain-lain. Sembari kita melihat peluang apa yang kita bisa lakukan. Dengan adanya hari ini, sebenarnya aku bisa melihat peluang. Kalau aku sebagai orang yang, gue butuh duit nih gitu. Mbak Marisa boleh gak sih aku jadi reseller, aku jual-jualin fotonya. Terus kalau ada yang mau aku hubungin Mbak Marisa. Bisa jadi duit gak? Bisa banget. Bisa banget ya Mbak? Bisa banget. Bisa banget kan? Sekarang kan just tip di Zara aja bisa just tip. Padahal Zara itu ada di mana-mana. Di mana-mana, di setiap mall, dan ibaratnya at any time orang bisa berangkat. Itu pun orang masih just tip. Apalagi ini yang cuma 5 hari ya kan. Masih bisa ya. Jadi saat ini kalau misalnya kita ada di kelompok yang misalnya memang saat ini masih berjuang dari sisi keuangan, lihatlah peluang-peluang apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Jangan underestimate bahwa wah nanti 2023 gelap makin terpuruk nih. No, enggak gitu ya. Oke. Kemudian kalau misalnya kita lihat data keuangan juga nih Mbak Zara gitu ya, bahwa perempuan-perempuan saat ini luar biasa loh. Luar biasa banget. Kalau misalnya dilihat data literasi keuangan yang terbaru, perempuan saat ini angkanya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Why? Kenapa? Ternyata 2020, 2022 2021, 2022 membangunkan perempuan-perempuan gitu ya, bahwa ayo bangkit gitu ya. Lu bisa loh dengan mudah bisa dapat pendapatan meski dari rumah. Just tip bisa. Buat makanan bisa, buat jamu bisa, baju dan whatever lah itu banyak. Betul. Nah, jadi kalau aku bilang gitu ya, buat yang masih keterbatasan keuangan, don't worry, be happy. Masih banyak peluang. Oke. Sedangkan yang punya pendapatan saat ini, kemudian punya uang dan segala macam gitu ya, otomatis mau tidak mau uangnya diatur dan dijaga. Betul gitu. banget. Jadi ada pos-pos kapan kita buat pribadi, kapan buat kita buat kewajiban, kapan buat kita kebutuhan gitu ya. Itu dia. Karena kan ini sebenarnya keinginan yang mau nggak mau juga harus kita penuhin. Gitu. Betul banget. Healing. Benar. Healing ya. Kalau kata Mbak Risa tadi, kita tuh juga butuh reward gitu. Kayak kita harus mendapatkan itu atas apa yang udah kita lakukan, apresiasi untuk diri sendiri ya Mbak. Pokoknya bilang kalau misalnya ada berita ekonomi dan lain, untuk informasi tidak masalah. Tapi kalau misalnya kita adopt ke dalam diri kita kemudian kita jadi takut, ya enggak. Karena yang namanya hidup itu selalu ada jatuh bangun gitu kan. Tinggal bagaimana kita siap atau tidak. Itu dia. Mentalnya dulu yang dibetulin. Betul. Kalau mentalnya udah oke, perempuan tuh bisa apa aja loh. Bisa. Hebat banget karena mereka tuh multitasking, jago muter otak. Iya kan? Aku aja udah foto nih Mbak, udah video aku kirim ke adekku. Lu mau beli apa? Gitu ya. Udah just nih Mbak, udah mulai. Nanti dari adeknya langsung ke grup lain. Di dalam grup keluarga udah aku kirim tuh videonya gitu. Kakak di mana gitu kan, di Puri gitu kan. Ada apa aja gitu. Gak usah lu datang ke sini, lu tinggal mau yang mana, gue beliin aja. Tapi jangan lupa ada biayanya. Betul, biaya just tip itu yang penting. Dan lagi kan gak usah pakai biaya transportasinya, gak usah pakai pesawat, ya kan, benar-benar ringan biaya transportasi. Kemudian di sini banyak sekali pilihan dari segala lapisan harga, mau dari US brand, mau Eropa brand, mau Korea brand, ada semua di sini. Lengkap, tinggal cari pilih. Mau baju, mau tas, mau sepatu, mau aksesoris, mau jam tangan. Semua ada ya Mbak? Ada. Yang penting kakinya kuat mau keliling. Diamond, mau mutiara. Ada semua di sini. Dong. Jadi kita nggak usah kemana-mana lagi, udah ada di Iris Bazaar gitu ya. Tapi balik lagi nih Mbak Marisa ya. Ini kalau misalnya kayak kita ngomongin soal ini kan banyak banget luxury item gitu, apalagi mungkin juga untuk pre-love gitu kan, pre-love barang-barang branded gitu. Ini kayak ada gak sih perbedaan penjualan gitu di antara sebelum pandemi dan juga setelah pandemi, ada gak perubahannya?
Perbedaannya tapi perbedaannya jangan dibilang perbedaannya jadi turun loh, malah jadi naik. Justru jadi naik tuh Mbak Marisa ya. Pada masa pandemi awal, jujur aku sebagai seller juga kayak merasa, aduh mesti gimana ya gitu kan. Sementara toko nggak boleh buka, aku kan juga ada offline store nggak boleh buka di mall, kemudian bazar apalagi ya. Benar. Terakhir aku berbazar itu 2020 bulan Maret di Grand Indo. Awal-awal sebelum pandemi ya, Mbak? Pas banget selesai aku berbazar 12 Maret, 15 Maret udah mulai lockdown. Itu semua kayak aduh mesti gimana ya jualan. Tapi balik lagi ada niat, di situ ada niat pasti ada jalan. Akhirnya banyaklah live yang namanya jualan via live. Justru malah akhirnya naik tuh ya untuk penjualannya. Dari situ ya mungkin karena orang-orang juga banyak seperti tadi kata Marisa, banyak yang uangnya tersimpan karena juga akhirnya tidak bisa traveling. Betul, ya kan. Traveling kan juga kan makan biaya dari nggak hanya belanjanya tapi juga makannya, kemudian hotelnya dan lain-lain. Nah dari situ mereka memulai belanja di live. Penjualan juga bagus. Nah beberapa dari para shopper ini ada juga yang mulai punya otak dagang. Ya, benar. Ini otak-otak dagang mendadak ya Mbak ya. Pintar gitu, udah mulai pintar untuk berpikir memutarkan uangnya. Jadi misalnya dia lihat, oh di live seller C, tiba-tiba ada harga yang karena dia banyak mengikuti IG dan live seller, jadi udah tahu banget mana yang harga pasaran, mana yang good deal. Jadi dia begitu tahu, oh ini good deal, dia nggak pakai nawar, dia ambil. Dia ambil, nanti seller lain berjualan, dia titipkan di seller tersebut. Jadi diputar barangnya. Jadi kita para seller juga udah tahu nih siapa-siapa owner yang ternyata sekarang dia kalau menurut aku pintar banget untuk mengikuti tren bahwa barang-barang ini bisa untuk investasi. Jadi kalau dibilang barang hobi itu ya, kalau menurut aku di masa pandemi itu banyak yang malah naik harga. Nggak hanya tas ya, tapi bisa dilihat sepeda. Itu sepeda sih bukan main naik harganya. Bahkan aku juga sempat ikut berburu Brompton ya, itu di Belanda sana itu banyak sekali harga-harga yang ibaratnya itu jauh banget dari tahun sebelum pandemi. Karena di bidding ya, terjual di harga yang jauh banget dari harga sebelum pandemi. Kemudian juga ikan mas koki ya. Nah itu sebagai salah satu contohnya tadi suaminya Nirina juga Ernest kan juga akhirnya sempat usaha dijual ikan itu. Kemudian tanaman, Nirina sendiri juga bikin usaha tanaman itu. Jadi sahabat hijau ya, sahabat hijau. Ya, yang masuk kategori barang-barang untuk hobi dan barang-barang apa ya? Kalau pet itu lebih ke kebutuhan apa ya namanya, kasih sayang kali ya. Apa bingung. Itu justru cenderung minatnya jadi naik. Iya benar, jadi kayak karena semuanya butuh hiburan di saat masa pandemi itu sampai akhirnya mencari happiness masing-masing ya. Ya betul. Dan bagaimanapun happiness itu juga kadang-kadang kita bukannya melihatnya sebagai boros, tapi kita kan nggak tahu dia prosesnya bagaimana. Bisa aja memang ya itu tadi menjual beberapa barangnya karena dia untuk misalnya dari merek tertentu terus dia naik ke merek yang lain gitu. Seperti misalnya menarik banget. Tapi ini juga Mbak, kalau misalnya sebagai kayak tips dari Mbak Marisa deh gitu. Untuk mungkin ada calon-calon buyer mungkin di sini ya yang lagi lihat-lihat bingung gitu. Sampai akhirnya ada produk apa sih yang akhirnya sekiranya cocok untuk investasi? Mungkin selain kayak tas-tas branded, ada lagi gak sih Mbak yang lain? Kalau diamond biasanya ibu-ibu suka ya untuk investasi juga untuk kadang-kadang oh ya ini nanti terutama yang punya anak cewek ini nanti bisa dipakai anak saya. Nah kalau di sini sih memang mostly adalah branded items. Memang tetap saya kasih porsi penjualan booth saya ini 80% saya arahkan ke seller branded items. Nah sekarang itu juga mulai aku melihat jam juga punya prospek yang bagus untuk investasi. Mulai jadi primadona juga nih ya jam yang karena jam itu ada brand-brand tertentu yang memang harganya
naik terus. Naik terus, dan kalau misalnya kita orangnya juga apik dalam hal memakainya, terus menyimpan kelengkapannya, bahkan ibaratnya masih ada sertifikatnya komplit, itu terjualnya juga bisa dengan harga yang bagus banget. Luar biasa loh. Jadi sepatu aja sekarang juga bisa dijual kok. Karena dan di sini juga ada sepatu juga ya Mbak ya? Booth-nya ada ya? Ya. Di sini juga ada sneakers, dan kalau misalnya punya sepatu juga sekarang sudah gampang banget merawatnya. Sekarang bisa dipakein silika supaya tidak lembab bagian dalamnya. Kemudian sudah ada banyak terjual di online shop itu cairan-cairan untuk membersihkan sol untuk sneakers. Kemudian juga dijual ada sol untuk lapisan sol ya. Jadi kalau beli sepatu baru sebaiknya dipakein itu dulu. Tahan dulu, jangan pakai dari tokonya ya. Biasanya kan mau langsung gitu pakai gitu ya. Tahan dulu, jadi dipakein itu stiker untuk dibalik sol. Jadi supaya baretnya itu nggak parah. Jadi pada saat menjual juga kondisinya tidak terlalu parah. Nah kalau misalnya orang bilang, aduh ribet banget sih lo pakai barang aja harus mikir nanti dijual lagi. Ya balik lagi ke pribadi masing-masing ya kan, bebas aja. Tapi tips-tips atau cara-cara bahkan alat-alat untuk membuat barang-barang kita itu lebih terawat sekarang udah amat sangat banyak dan sudah amat sangat mudah. Wow, salah satunya mungkin ini nggak harus khusus ke spa atau apa, kita pun bisa melakukannya sendiri. Karena udah banyak banget untuk item-item yang kita beli sendiri dan kita lakukan sendiri juga ya Mbak. Betul. Menarik banget. Ini Mbak Marissa banyak banget loh untuk pengalamannya ya. Untuk handle dari Iris Bazaar dan juga yang lainnya. Belum lagi kayak luxury brand gitu di sini ada semua ya. Tadi kita udah tanya-tanya. Kita nanti akan kuliah sedikit karena sebentar lagi nanti ada pemaparan. Berapa SKS kita Mbak? Kayaknya kita ada 10 SKS. Oke, hari ini kita 10 SKS. Benar-benar ini paham banget deh. Kita ada 10 SKS. Pulang bawa sertifikat D1 ya. Pulang bawa sertifikat D1, bawa kata Mbak Risa boleh. Betul banget. Karena emang ini kan seru banget, selain emang kita juga punya luxury items. Jadi ini juga emang menyenangkan untuk dimiliki tapi juga bisa berinvestasi. Yang mana ini nanti akan Mbak Risa paparkan dalam pilihan cerdas investasi di tahun 2023. Seru banget ya. Kita persilakan untuk Mbak Risa, silakan. Thank you Mbak Zara.